Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ini adalah majelis yang ketujuh penjelasan kitab Risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Masih pada silsilah nasihat yang kelima, meneruskan pembahasan nasihat kabir-kabir. Dahulukan yang lebih tua. Dan pada majlis yang lalu telah dijelaskan beberapa bawabit muhimmah, qaid muhimmah terkait dengan ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama. Sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya dari silsilah nasihat yang kelima ini. Fa'aqul, saya katakan, mimma yuhadzaru minhu, di antara perkara yang perlu diwaspadai, ialah ma yanfaridu bihi as-sigharu dunal kibar. Perkara-perkara atau apa-apa yang bersendirian padanya as-sighar, orang-orang yang muda atau yang masih kecil, dunal kibar, dengan tanpa melibatkan yang kibar, yang tua atau yang senior terkait dengan keilmuannya. Fahuwa madhannatul inhiraf, sebab itu adalah tempat dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang datang dari sighar? Sighar di sini, kalau mau dijabarkan lebih luas, ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah as-sighar dengan makna ahlul bid'ah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka jelas apa yang datang dari ashabul ahwa'i wal bid'ah tidak bisa diterima. Penyimpangan-penyimpangan mereka, batilnya mereka tidak diterima. Entah mereka sendirian atau mereka beramai-ramai. Penyimpangan yang ada. Kecuali apabila mereka menyampaikan sesuatu yang itu dinilai oleh para ulama sunnah sebagai al-haq, perkara yang benar memang, maka kita terima al-haq tadi, dikarenakan para ulama sunnah yang menyatakan itu hak. Dengan kita tetap meyakini mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah sighar dengan makna yang kedua, yakni sigharus sin atau sigharun fil ilmi, yang masih muda-muda usianya atau yang masih kecil ilmunya. Lawan daripada kibarus sin wal ilmi. Yang datang dari sighar jenis yang kedua ini, barakallahu fikum, ada dua macam. Yang pertama ialah ma yarwi atau ma rawahu as-saghiru 'anil kabir. Apa yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh as-saghir dari yang kabir. Dia menukil dari kibarul ulama, dia membawakan kalamnya para ulama al-kibar, membawakan fatwa mereka, irsyad, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan mereka. Yang ini bagus, seperti yang dibahas sebelumnya. As-saghir alladhi yarwi 'anil kabir fahuwa kabir. Ya, yang saghir ketika meriwayatkan dari yang kabir, maka dia juga dikatakan sebagai kabir, diterima. Dikarenakan dia hanya menukil atau meriwayatkan dari para kibar. Yang ini juga bukan pembahasan kita. Keadaan yang kedua ialah ma yanfaridu bihi as-sighar dunal kibar. Ada kata-kata dunal kibar.
perkara-perkara yang bersendirian padanya yang sighar dengan tanpa kibar. Fatwa-fatwa dari sighar. Hukum-hukum dari sighar. Ra'yu-ra'yu dari sighar. Pandangan-pandangan dari sighar. Semata-mata mereka dengan tanpa menukil, dengan tanpa meriwayatkan dari kibar. Mereka yang farid bihi, bersendirian pada perkara-perkara tadi. Ini membahayakan. Ini membahayakan. Perlu diwaspadai. Dan tempat dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan. Sejarah masa lalu membuktikan. Munculnya berbagai macam kelompok-kelompok bid'ah di masa lalu. Itu datangnya dari sighar. Dengan tanpa kibar. Kita lihat pada contoh yang pertama munculnya kelompok Qadariyah Nufatut Takdir. Kelompok Qadariyah yang menafikan takdir. Di akhir-akhir era sahabah. Di antara tokoh mereka adalah Ma'bad al-Juhani dan beberapa yang lainnya. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkaranya itu baru. Yakni mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Ini mereka munculkan barakallahu fikum dengan tanpa bimbingan kibar. Tidak ada kibar sahabat yang tersisa ketika itu. Juga tidak ada bersama dengan mereka kibar tabi'in di era itu. Dan yang memunculkan pemahaman ini disebutkan dalam hadis, mereka ini yataqaffadul ilm. Mereka juga mengkaji, menelaah sebuah ilmu, tapi tidak matang. Ini peristiwanya disebutkan di dalam Sahih Muslim. Yang begitu panjang riwayatnya, kemudian ada hadis Jibril padanya. Apa yang mereka sampaikan itu dilaporkan oleh beberapa orang tabi'in yang sempat pergi umrah atau haji, bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dijelaskan di situ orang-orang yang memunculkan pemahaman tadi juga punya ilmu, mereka mengkaji ilmu, tapi tidak matang, belum sampai tingkatan kibar dan sendirian dalam perkara tersebut. Ketika disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar, belum mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar barak dari mereka dan mereka barak daripada bin Umar. Beliau mengatakan lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah Ta'ala hatta yu'min bil qadar. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan seperti satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Lalu dibawakan setelah itu hadis Jibril yang panjang. Nah, syahidnya adalah kelompok Qadariyah yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani di antaranya memunculkan pemahaman al-amru unuf. Itu muncul dari orang-orang yang juga punya ilmu, tapi dia sighar. Sendirian, tanpa kibar. Tidak ada pada mereka para sahabat yang tersisa. Tidak ada pada mereka kibar tabi'in. Bahkan ketika sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diingkari sama beliau. Dari pemahaman yang kufur. Mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain adalah Al-Mu'tazilah. Pengikutnya Wasil bin Atha al-Maghaziri dan juga yang lainnya. Dia memunculkan sebuah pemahaman yang hanya ada pada Mu'tazilah, yaitu al-manzilah baina manzilatain. Satu kedudukan dan dua kedudukan terkait dengan pelaku dosa besar. Kafir bukan, mukmin bukan. Tetapi dia menunggu kiamah nanti sepakat dengan kaum Khawarij, mereka kafir, kekal abadi dan neraka selama-lamanya. Sebuah pemahaman yang baru muncul ketika itu. Belum pernah ada di kalangan salaf pemahaman yang seperti itu. Al-manzilah baina manzilatain.
Dan Wasil bin Ata ini bukan orang sembarangan. Dia biasa majlis. Datang di halakatnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Namun dia punya pemahaman yang seperti itu. Tidak ada Al-Hasan Al-Basri dengan pemahaman seperti itu. Juga tidak ada kibar tabi'in yang lain dengan pemahaman seperti itu. Walau sahabat yang sebelumnya juga punya pemahaman seperti itu. Mereka menyimpang. Disebut dengan Mu'tazilah li'atizalihi Majlis Al-Hasan Al-Basri. Dikarenakan dia i'tizal meninggalkan Majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Contoh yang ketiga adalah kaum Sufiyah yang di kota Basrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang pertama kali awal mula munculnya Sufiyah di kota Basrah dari Basrah. Dan yang pertama kali membangun Duwairatus Sufiyah, Duwairah, dar kecil, yang dipakai oleh kaum Sufiyah adalah sebagian ashab Abdul Wahid ibnu Zaid. Abdul Wahid bin Zaid ini termasuk muridnya Al-Hasan Al-Basri. Di Basrah dia dikenal dengan kesungguh-sungguhan dia dalam perkara zuhudnya, dalam perkara ibadahnya, dalam perkara khaufnya. Beliau mengatakan malam yakun fi sa'il amsar. Perkara yang belum pernah ada di negara-negara yang lain. Di wilayah-wilayah yang lain. Terkait dengan kezuhudan dia, ibadah dan khaufnya dia tadi. Ini pertama kali murid dari ashab Abdullah bin Zaid. Hanya dia yang punya amaliyah seperti itu. Dia bukan orang sembarangan, dia punya ilmu. Datang di halaqahnya Hasan Al-Basri. Tapi ketika dia memunculkan amaliyah Sufiyah itu, dia sendirian padanya. Tidak ada padanya Hasan Al-Basri. Tidak ada pula padanya kibar ulama tabi'in yang lainnya. Tidak ada pula bahkan kata Ibnu Taimiyah di seluruh dunia Islam tidak ada yang punya pemahaman seperti itu. Muncul yang namanya kaum Sufiyah. Penyimpangan kaum Sufiyah. Lihat Al-Fatawa, Majmu' Fatawa juz yang ke-11, halaman 6 sampai halaman yang ke-7. Wahakala. Sehingga ini perlu untuk kemudian diwaspadai ketika ada syighar yang bersendirian dalam menyampaikan sebuah fatwa, sebuah hukum, sebuah vonis, sebuah pendapat yang tidak ada padanya kibar. Ini perlu diwaspadai. Khawatir ada penyimpangan padanya. Barakallahu. Wa aqul wa min simati ahlil fitan. Dan di antara ciri-ciri ahlul fitan ialah tarkul kibar. Mereka meninggalkan al-kibar, meninggalkan para ulama kibar. Wa tajnidus sighar, dan mereka menjadikan para sighar, anak-anak muda atau yang belum tua keilmuannya sebagai pasukan-pasukan para tentara mereka, lil khawdi, untuk berkecimpung, waddukhuli fil fitan wal ikhtilaf, untuk masuk dalam arena fitnah dan ikhtilaf. Ini tingkatannya lebih parah lagi. Kalau tingkatan yang disebutkan di awal, yaitu ma yan fardu bihi sighar, orang-orang sighar yang sendirian dengan tanpa kibar. Kali ini lebih daripada itu. Al-kibar tinggalkan. Meninggalkan para ulama ul-kibar, ulama us-sunnah. Dan dia bahkan mengerahkan semua yang sighar tadi itu sebagai pasukannya, sebagai bala tentaranya, sebagai bala pasukannya, sebagai bala bantuannya, untuk berkecimpung, membicarakan, masuk pada fitnah dan pada ikhtilaf yang ada. Ini adalah fatan ahlul fitnah. Di antara contoh yang mungkin disebutkan ialah Al-Hajawrah. Atba' Yahya ibnu Al-Hajuri Al-Muri. Dia meninggalkan di masa itu, meninggalkan Masyayikhul Yaman.
Kalau di masa itu dikenal Masyayikhul Yaman yang masuk kepada wasiatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Meninggalkan semua Masyayikhul Yaman. Bahkan dia mencela Masyayikhul Yaman, merendahkan Masyayikhul Yaman. Bahkan juga masyayikh yang lainnya yang tadi memlakar Arabia Saudiyah. Ulama Saudi juga ditinggalkan sama dia. Dan dia mengerahkan semua murid-muridnya, semua para pendukungnya untuk menebarkan fitnah ini. Menghizbikan semua yang berseberangan dengan mereka. Na'udzubillah. Nada kata. Ahlul fitnah. Dan berujung kepada fondasinya para ulama kibar terkait dengan penyimpangan dia. Begitu pula Muhammad bin Hadi. Para muswafiqah. Juga demikian meninggalkan para ulama kibar. Dia tinggalkan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dia tinggalkan Syekh Ubad al-Jabi dan juga yang lain-lainnya. Ditinggalkan semua sama dia. Dan dikerahkan para muswafiqin. Orang-orang yang bersama dengan dia untuk kesana kemari mengatakan su'fuk kepada masyayikhus sunnah, kepada du'atus sunnah. Yang berseberangan dengan mereka dikatakan su'afiqah, dikatakan su'fuk. Dan diyakini mereka adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang dikatakan lebih jahat daripada ashabul ahwa'i wal bidah. Na'udzubillah. Sehingga mereka dikatakan gerombolan musafiqah yang mensu'fukkan orang lain. Ini dengar sebabnya. Wah. Aqul wa min simatil batil wa ahlih. Dan juga termasuk ciri-ciri al-batil dan ahlul batil. Alla yakuna fihimul kibarul ma'rufun. Tidak ada pada mereka para ulama-ulama kibar yang ma'ruf. Kama asyara ila hadha. Sebagaimana mengisyaratkan kepada perkara ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi kalamil khawarij. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia berbicara pada kaum khawarij. Berdiskusi pada kaum khawarij. Kata Ibn Abbas, "Ji'tu min 'indi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari sisi para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fihi min al-Qur'an, dan pada mereka turunnya Al-Qur'an, wa laysa fikum minhum ahad, dan tidak ada pada kalian di antara para sahabat tadi seorang pun. Ini kisah dikenal dengan sebutan qissatu munadharati Ibni Abbas al-Khawarij. Kisah dialog Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Ini kisah yang sangat ma'rufah. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam bukunya Al-Khasa'is. Halaman 195. At-Turzaq dalam musannafnya. At-Turzaq dalam musannafnya. Juz yang ke-10 halaman 157. At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Juz yang ke-10 halaman 312. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Juz yang kedua halaman 150, cetakan yang lama. Dan dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, juz yang pertama halaman 498, cetakan lama. Dan takhrij hadis ini saya ambilkan dari buku tersebut. Lafadznya, lafadz hadis, nasul hadis, kalau yang saya bawakan bil makna, lafadznya adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wa alaihim nazar al-Quran fahuwa a'lamu bita'wilihi minkum
wa laisa fikum minhum ahad. Kata Ibnu Abbas, beliau berkata, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan sahabat al-muhajirin dan juga sahabat al-ansar. Dan aku datang pula dari sisi anak paman Rasul, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantunya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arbah yang kala itu sebagai khalifah. Dan pada mereka lah turunnya Al-Quran. Maka mereka lebih mengerti takwilnya, tafsirnya daripada kalian. Walaysa fikum minhum ahad. Dan tidak ada pada kalian dari kalangan sahabat tadi seorang pun. Syahidnya pada kata-kata walaysa fikum minhum ahad. Untuk menegaskan kalian itu menyimpang. Dikarenakan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bersama dengan kalian. Dan ini dipakai oleh para ulama'una, para masyayikhuna untuk menilai sebuah penyimpangan, sebuah kebatilan dan ahlul batil. Ketika tidak ada pada mereka para ulama'ul kibar, al-ma'rufun, ulama'ul sunnah, masyayikhus sunnah, ulama'ul kibar dari ahlus sunnah. Pertanda ada penyimpangan tengah-tengah mereka, ada yang batil tengah-tengah mereka. Ini pentingnya kembali kepada ulama, kembali pada kibar ulama dengan ketentuan dan dhawabit yang disebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Saya katakan, idza waqa'a al-ikhtilaf, maka bila terjadi ikhtilaf, perselisihan, la siyama fi ma yata'allaqu bil fitan, apalagi yang berkaitan dengan masalah fitnah, falzamu rikabal akadir, maka tetapilah tali kekang para ulama kibar fil ilmi wassin, yang tua ilmu dan usianya, wahdharu mimma yanfardu bihi shighar. Itu ada yang perlu dibetulkan, ada yang salah ketik. Yang betul, wahdharu mimma yanfardu bihi shighar. Dan waspadailah dari perkara-perkara yang bersendirian padanya orang-orang yang shighar tanpa kibar. Wahdharu ahlal fitan, dan waspadai hati-hati kamu dari ahlul fitan, alladzina tarakul kibar, yang mana mereka meninggalkan para ulama-ulama kibar, wa jannatus shighar lil fitan, dan mereka menjadikan para shighar sebagai tentara mereka, bala bantuan mereka, bala pasukan mereka untuk menyalakan api fitnah. La an takunu adnaban fis sunnati wal jamaah. Sungguh kalian, wahai para santriku, wahai para murid-muridku, menjadi ekor-ekor namun dalam sunnah dan jamaah. Khairun min an takunu ru'usan fil fitnati wal furqah. Itu lebih baik daripada kamu menjadi tokoh-tokoh, kepala-kepala namun dalam perkara fitnah dan perpecahan. Ini ada ucapan sebagian salaf yang masyhur di antara mereka. Saya gubah lafadznya saja. Mereka biasa mengatakan, la an takuna dhanaban fis sunnah khairun min an takuna ra'san fil bid'ah. Engkau menjadi ekor, orang yang paling belakang, pengikut, bukan tokoh, namun dalam perkara sunnah, itu lebih baik daripada engkau sebagai kepala, sebagai tokohnya, namun dalam perkara bid'ah. Nah, karena keselamatan itu yang paling penting. Tidak penting bagi kita sebagai orang yang di atas, atau sebagai kepala. Tidak masalah bagi kita sebagai orang yang tengah, atau bahkan di belakang, atau sebagai ekor sekalipun. Selama itu adalah perkara sunnah, perkara hak, perkara kebaikan. Daripada menjadi orang yang atas, menjadi kepala, namun ternyata dalam perkara bid'ah, dalam perkara fitnah, dalam perkara perpecahan-perpecahan yang ada. Barakallahu fikum. As-salamatu la ya'jiluha syai'. Keselamatan tidak ditandingi oleh apapun. A'adhanallahu wa iyyakum minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat.
apa yang disampaikan ini sebagai muhasabah untuk kita semuanya, untuk berhati-hati di ayamul fitan. Barakallahu fikum. Naam. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada silsilah yang ke-6 terkait dengan masalah al-intisar lin-nafsi. Nanti akan kita rinci. Al-intisar memiliki ragam yang sangat banyak. Akan disebutkan semuanya satu persatu sampai pada pembahasan tentang al-intisar lin-nafsi dan perinciannya. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Sementara cukup berkafir huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.